Kesuksesan itu ada pada diri kita, bukan ada pada teman kita. Jadi semua tergantung kita. Bagaimana kita tadi, yang jelas ada disiplin. Terus yang kedua, kemauan kita untuk mengembangkan diri. Banyak membaca dan apapun itu. Artinya jangan sampai kita cepat merasa puas terhadap apa yang sudah kita punya saat ini. Halo viewers, kembali lagi kita di acara IKA Tech Side, Inspiring New Insight. Ini podcast semakin beken aja yang dikomandoi oleh IKATEKSI, Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro, yang tiap minggu selalu konsisten memberikan materi-materi yang sangat menarik untuk bisa kita sharing di channel YouTube, Instagram, yang semua viewers bisa akses kapanpun, dimanapun. Semua ilmu-ilmu yang ada di IKA Tech Side ini sangat menarik untuk disimak dan diperhatikan. Salah satunya mungkin hari ini kita ada tamu spesial. Tamu spesial ini juga alumni Teknik Sipil Angkatan 97. Yang sudah hadir di sini adalah Mas Adi, Angkatan 97. Selamat datang Mas Adi di acara IKA Tech Side. Mas Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi cerah sekali nih. Hari ini hari Sabtu, weekend, dan kelihatannya udah siap berbagi nih ke viewers semua yang ada di media YouTube, channel-channel yang lain, dan semuanya bisa ikut nih untuk memperhatikan bagaimana filosofi hidup, pengalaman hidup, kemudian cerita-cerita zaman kuliah Mas Adi di Teknik Sipil Universitas Diponegoro yang selalu kita banggakan nih, dan kita cintai ya. Dan kita cintai. Gimana nih Mas Adi? Perkenalan dulu nama lengkap Mas Adi dan saat ini bekerja sebagai salah satu direksi di perusahaan BUMN ternama, yaitu Wika Icon. Gimana Mas Adi? Perkenalan dulu nih kepada viewers. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anwar. Nama saya Adi, Mas. Oke. Lengkapnya Adi Widyo Nugroho. Saya tuh masuk Undip tahun 97 tuh. 97. Jadi kira-kira sudah berapa tahun ya? Sudah hampir Ya, hampir 28 tahun ya. 28 hampir lah ya. Hampir 28 tahun. 28 tahun dulu. Itu pertama kalinya Undip Teknik Sipil kuliah di atas tuh, di Tembalang tuh. Itu dulu sepanas apa Mas? Nah, saya 2002 aja. Tembalang panas sekali dan banyak hewan ternak nih kelihatannya. Jadi waktu saya masih pertama kuliah, itu kan masih baru awal tuh, baru awal tuh. Ya masih ya terasa gersang masih ya. Kalau sekarang kalau terakhir saya masuk ke Undip, lihat kampus kita itu, Sudah wah, rindang. sekarang rindang sekali, Adem. sejuk, adem, enak sekali. Kalau dulu ya lumayan gersang, tapi saya rasa begini, walaupun gersang, tetapi kuliah di sana itu menurut saya nyaman, karena lingkungannya juga mendukung kan ya, nggak rame, dan juga fasilitas juga cukup lengkap waktu itu. Walaupun waktu itu ya. Berarti belum ada kafe-kafe kekinian lah. Sekarang udah banyak Ada kafe-kafe kekinian. Apa tuh Mas Kafe kafenya? warung pojok itu. Warung pojok. Warung pojok. Dulu jualannya cuma pecel-pecel sama gorengan. Sekarang banyak kafe-kafe. Udah ada croissant, Mas. Udah ada Oh, di cheesecake. Teknik Sipil? Di Teknik Sipil? Bukan di sekitar Tembalang. Oh, di Tembalang. Kalau dulu ceritanya coba Mas, gimana kehidupan Tembalang dan perkuliahan di Tembalang tahun 1997 itu zaman Krismon ya Mas ya? Kita Krismon 98. Iya. Jadi 97 itu saya masuk masih belum Krismon, 98 Krismon, dan ketika itu langsung ada demo itu. Oke. Nah, Berarti termasuk yang rame-rame juga waktu itu Mas. Ikutan demo juga Mas. saya sih kan mahasiswa yang tidak sempat bukan aktif itu lah. Bukan dia aktivis. Walaupun pernah ikut berapa kali, tapi bukan sebagai aktivis juga. Nah, perkuliahan dulu sudah lengkap fasilitas di kampus Tembalang. Berarti itu start kampus Teknik Sipil pindah seluruhnya ke Tembalang. Betul, sudah. Jadi semua perkuliahan, dosenat itu sudah ada. Kemudian
gedung labnya juga sudah ada. Oke. Tetapi untuk lab mekanika tanah itu kita masih di bawah. Jadi ketika itu semester 4 kalau nggak salah saya. Ilmu tanah. Ilmu tanah. Mekanika tanah bukan Mekanika ilmu tanah. Oh iya, mekanika tanah. mekanika tanah. Kalau nggak semester 3 semester 4 itu kita turun ke bawah untuk tes laboratorium gitu. Tapi semua perkuliahan sudah di atas. Dan kadang-kadang kita juga ke LPPU tuh kalau nggak salah itu. LPPU oke, yang arah ke stadion. Arah stadion. Arah stadion. Sering juga ke sana. Tapi ya menurut saya itu punya cerita tersendiri yang mungkin berbeda dengan cerita yang sekarang ya. Dulu berarti 97 itu apa aja Mas kampus-kampus yang sudah ada di Tembalang? Yang selain teknik sipil. Teknik mesin sudah ada. Teknik mesin sudah ada. Teknik mesin, teknik elektro, arsitek ya, arsitek sama planologi. Planologi sudah ada juga. Kemudian Planologi persis di depan sipil ya, berarti yang seberangnya ya. Planologi. itu arsitektur ya menurut saya. Oh iya, Itu arsitektur, sebelahnya baru planologi. Sebelahnya planologi. Terus kemudian kalau MIPA itu sudah ada juga di atas. Ya, berarti yang baru-baru tuh yang sekarang viewers itu ada kampus yang cakep-cakep itu hukum ekonomi itu belum ada waktu tahun 97 belum ada itu baru-baru aja viewers. Jadi dulu pemandangannya yang dirasakan Mas Adi ini belum begitu rindang dan belum begitu banyak orang kan gitu. Terus perkuliahan saat itu ada pagi, siang atau malam Mas? Enggak, perkuliahan pagi dan siang. Pagi dan siang aja. Berarti dulu kalau nggak salah kan sempat ada ekstensi ya, kelas ekstensi. Ekstensi tetap ada. Kemudian saat perkuliahan itu aktif di mana aja nih Mas? Selain untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah, mengejar surat puas, dan kita punya banyak aktivitas kemahasiswaan kelihatannya di kampus. Kira-kira waktu itu Mas Adi aktif di mana aja nih? Dulu kalau BPPS ya, BPPS apa lupa saya itu. Oh, yang komputer itu. Apa tuh namanya? Ya pokoknya apa itu bukan pengembangan sipil. Itu kegiatannya apa Mas di situ? Itu ya sering mengadakan seminar, kita mengundang praktisi-praktisi, kemudian buat buku. Terus yang dulu ketika itu masih zaman basic ya, visual basic ya. Oh, visual basic ya. Zaman banget. Visual basic. Zaman saat itu keren viewers, visual basic tahun 97 ya. Betul. Itu juga Windows ya, baru Windows berapa gitu. Windows sudah apa tuh Windowsnya itu. Iya. Nah, ketika itu ya kita ada pelatihan juga visual basic itu. Kemudian selain itu saya ikut dulu tapi untuk di universitas. Itu PPSDM, pengembangan sumber daya manusia. Wah, berarti kegiatan perkuliahan kemahasiswaan Mas Adi ini cukup padat nih Mas ya. Dan semuanya nyerempet ke akademik. Dan juga begini. Sangat berbobot sekali nih viewers nih. Kegiatan kemahasiswaannya. Kita kadang-kadang cuman panjat gunung atau kegiatan bola, basket, tetapi Mas Adi mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang kemahasiswaan, create seminar, buku, komputer, dan menarik nih Mas. Apa kira-kira dulu yang membuat Mas Adi bisa aktif di kegiatan-kegiatan yang cukup tadi ya zaman dulu itu cukup canggih tuh kelihatannya. Untuk yang saya terus terang agak lupain namanya. PSDA bukan yang pengembangan sipil itu BPS apa ya? Iya. Itu karena saya melihat program-programnya juga cukup bagus. Artinya ketika kita ngerti terkait dengan praktisinya seperti apa, itu akhirnya buat saya tertarik di situ. Karena bagaimanapun juga kalau kita hanya mengerti yang teori, tapi tanpa kita ngerti yang praktiknya seperti apa, akhirnya kita akan terkotak-kotakan. Oke, benar. Kemudian juga di sana pengembangan. Nah, tahun 98, 97 atau 98 itu internet belum begitu populer. Dan dulu juga nunggunya loadingnya lama. Itu kita ada kerjasama sama Wasantara. Wasantara Net.
Konsentranet itu dulu dimiliki oleh kantor pos. Oke. Loh, kita belum tahu ya. Mungkin viewers juga ada yang belum lahir ya dulu ya, tahun 97. Karena mahasiswa teknik sipil yang sekarang aktif ini mungkin ya kelahiran 2002, 2003 gitu Mas. Oh, iya. Dan 97 belum lahir. Dulu ada internet juga namanya Wasantara tadi. Bukan. Atau mirip-mirip kayak gitu Iya, lah. betul. Wasantara.net kelihatannya. Oke. Jadi saya bukan pelatihan, saya mengerti belajar internet pertama kali di situ itu. Menarik, dan kelihatannya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini cukup penting ya Mas ya untuk bisa menopang perjalanan karir Mas Adi saat ini. Sebetulnya begini, kalau kita bekerja, apapun pekerjaan kita, baik kita wira swasta atau kita bekerja sebagai pegawai, kita akan bekerja di sebuah organisasi. Kalau kita entrepreneur, misalnya kita punya perusahaan, kita punya usaha sendiri, tentunya kita akan membentuk organisasi di situ. Karena kita nggak akan bekerja sendiri, kecuali dia yang bekerja sendiri seperti dokter atau apapun itu. Tapi kalau kita dalam bidang bisnis, kita akan selalu bergerak dalam suatu organisasi. Nah, apapun organisasi itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa mendelegasikan pekerjaan, bagaimana kita memberi bertanggung jawab, bagaimana kita bisa memberi kepercayaan terhadap rekan kerja kita. Itu yang paling penting. Karena mau di bidang apapun, kalau komunikasi kita nggak berjalan dengan baik, itu akan mengganggu proses pekerjaan kita. Organisasi ketika SMA mungkin dari SMA kan ada OSIS, ada pramuka, ada macam-macam. SMA kemudian kita ke kuliah gitu, itu sangat membantu kita dalam berkarir ke depan. Satu dari hal komunikasi tadi, kemudian kedua dari hal leadership, karena kalau kita sudah biasa untuk berorganisasi, leadership kita juga akan menjadi terasah. Ketiga dalam pengambilan tanggung jawab. Kita kalau berorganisasi tentunya sudah ada job desk masing-masing. Apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi lingkup kerja kita. Kita sudah harus belajar bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita emban. Dengan target waktu yang memang sudah disepakati dan sudah ditentukan. Nah, bagaimana kita kemudian untuk mengatur waktu, memanage waktu, mengatur sumber daya yang ada. Nah, itu mau kita berdiri pun itu akan terpakai. Itu akan terpakai. Sehingga kalau kita terbiasa untuk berorganisasi di kampus terutama, insya Allah itu akan menjadi bekal kita ketika kita bekerja. Nah, menarik nih Mas Adi. Pada saat Mas Adi lulus itu, kan sebenarnya Indonesia masih proses recovery nih dari Krismon. Kemudian setelah lulus, apakah Mas Adi langsung nih diterima di kerja atau sempat bekerja sendiri dulu atau bagaimana Mas dulu prosesnya? Jadi saya ingat itu ketika saya lulus Februari 2002. Kondisi Indonesia saya itu memang masih belum stabil. Masih recovery. Sehingga untuk lapangan pekerjaan juga masih sangat terbatas, nggak seperti sekarang ini. Nah, saya lulus Februari 2002, kemudian saya diterima di Wika itu Juni 2002 juga. Oke, langsung nih Mas ya? Enggak langsung juga, ada jeda 4 bulan kira-kira. Dengan persaingan yang cukup ketat saat itu mungkin Mas ya, karena lapangan pekerjaan sangat terbatas pada saat Indonesia recovery dari krisis moneter tersebut ya. Ya dikatakan ketat, mungkin ketat juga, atau dikatakan enggak. Iya. Ya artinya begini, itu kan rezeki ya. Artinya begini, walaupun itu misalkan itu kan ketat, itu semua rezeki dari Allah. Artinya apapun itu bukan berarti saya ketat karena ketat saya bisa terus saya hebat, enggak. Itu semua sudah ada jalurnya lah ya. Sudah ada jalurnya. Rezeki kita di situ ya kita syukuri.
kemudian pada saat mulai di Wika ini di proyek-proyek, berarti di proyek-proyek sipil atau gedung atau jembatan yang saat ini karir Mas Adi ini berkembang dan mencapai jabatan di salah satu direksi di anak perusahaan Wika Group ya. Bisa dijelaskan pengalaman dulu sejak masuk itu di proyek-proyek apa aja nih Mas? Menariknya Yang menarik. begini. Saya dulu di sipil tuh saya ngambil jurusan transportasi. Oh dulu masih ada penjurusan-penjurusan Oh itu, ada. Mas, ya? Kalau aku di 2002 itu kita hanya dibagi untuk pengambilan tugas akhir. Jadi mau jalan, mau beton atau mau tanah, ilmu tanah, hanya itu Mas. Oh ketika hanya tugas akhir saja? Tugas akhir saja. Oh gitu ya. Oh dulu masih ada penjurusan. Jadi ada penjurusan tuh semester kalau nggak salah itu semester 5 atau semester 6 itu. Sudah ada penjurusan. Dulu ada jurusan struktur, jurusan transportasi, Oke. jurusan air ya. Terus satu lagi manajemen konstruksi. Oke. Ada 4 kelihatannya, ada 4 jurusan. Kalau saya nggak salah ya. Iya. Mungkin. Dulu masa perlu juga sudah ada penjurusan seperti itu. Oke. Dan ketika itu saya ngambil yang transportasi. Transportasi. Nah, menariknya di sini adalah ketika saya masuk Wika, itu ternyata saya sama sekali nggak pernah di transportasi itu. Oke. Saya langsung masuk ke bagian EPC. EPC itu Engineering, Procurement, Construction. Di mana sebetulnya di sana core-nya adalah sebenarnya untuk proses. Iya. Nah, akhirnya karena saya di sana, kebetulan kalau EPC itu dulu kita di Wika itu berkembang dari pembangkit listrik. Walaupun pembangkit listrik kita mulai dari pekerjaan sipilnya dulu. Selama di Wika selama 20 tahun ini, saya kebanyakan itu malah proyek pembangkit dan proyek industrial plant. Oke. Jadi untuk proyek-proyek infrastruktur malah saya belum pernah itu. Oke. Proyek jalan, proyek jembatan itu saya belum pernah. Semua rata-rata pembangkit dengan industrial plant. Berarti memang banyak bersinggungan dengan lulusan-lulusan teknik mesin, teknik elektro. Betul. Dan itu secara manajemen juga harusnya lebih kompleks tuh Mas. Bisa diceritain nggak Mas ya manajemen proyeknya dan selama karir Mas Adi di Wah ini Pak jadi lebih fokus ke pekerjaan malah. Karena menarik nih nanti. Oh kita bisa lihat di sini pengalaman dari Mas Adi di Wika sampai dengan saat ini ya. Bisa diceritakan Mas dulu bagaimana di proyek, kemudian sempat menjabat juga di GM operasi dan saat ini di salah satu direktur di Wika Icon. Gimana Mas? Pertama saya di proyek pembangkit listrik di Cilegon. Itu PLTGU 740 megawatt. Ketika itu Wika itu menjadi subkontraktornya dari Mitsubishi Corporation. Itu yang paling menurut saya itu proyek pertama yang paling membentuk saya. Berarti bekerja sama dengan tim dari Jepang nih Mas? Betul. Karena kalau kita bekerja dengan orang Jepang, faktor disiplin yang sangat diutamakan. Pagi hari jam 7 kita sudah harus masuk untuk senam Taiso dulu. Senam Taiso, apa itu senam Taiso Mas? Ya, itu senam pemanasan untuk senam pemanasan dari Jepang. Oke. Memang kulturnya Jepang, budaya Jepang. Sama kayak senam aerobik di Indonesia? Oh enggak. Kalau senam aerobik kan terlalu aktif gitu. Gerak gitu. Oh itu sih enggak. Oke. Gerakannya hanya pemanasan. Kemudian setelah itu kita melakukan toolbox meeting. Dan itu ketika saya masuk tahun 2004 kalau nggak salah. Di mana ketika itu lingkungan konstruksi di Indonesia itu belum benar-benar serius terhadap safety. Oke. Tetapi untuk kultur perusahaan Jepang, safety tetap adalah nomor 1. Itu menarik viewers. Jadi tadi diceritakan oleh Mas Adi salah satu kata kunci toolbox meeting. Setiap hari dan setiap pagi ya Mas. Setiap hari dan Dan rata-rata secara general itu terkait dengan safety ya Mas. Di situ dibahas juga pekerjaan aktivitas hari ini apa saja dan faktor
safety apa yang harus kita perhatikan. Oke. Jadi memang di situ yang benar-benar membentuk saya, karena satu lagi tadi disiplin yang kita sama sekali nggak boleh telat di situ. Kemudian bagaimana kita mengatur waktu, mengatur sumber daya untuk mencapai target. Jepang itu sangat konsen terhadap schedule. Mereka akan merasa malu kalau schedule itu nggak tercapai. Akibatnya ya kita sebagai subkontraktor mereka, ya akhirnya kita mendapatkan tekanan yang luar biasa dari mereka untuk menjalankan pekerjaan itu. Bayangkan saya masih baru, kemudian masih unyu-unyu ya. Sampai sekarang masih unyu juga. Ya, bisa masuk. Itu setiap hari saya dihadapkan dengan orang Jepang yang selalu meminta saya untuk datang tepat waktu, pekerjaan harus selesai dengan baik, safety harus terjaga, dan kualitasnya juga harus dipenuhi. Itu tekanan luar biasa kita itu. Dan itu sebenarnya inti dari pekerjaan kita di dunia konstruksi ya Mas ya. Begini. How to manage time, quality, safety. Iya. Sebetulnya begini. Menurut saya dimanapun, di bidang pekerjaan apapun, yang terpenting adalah disiplin. Kalau kita nggak berdisiplin, semua pekerjaan itu nggak akan baik. Disiplin bukan hanya terkait waktu, tapi terkait juga dengan bagaimana cara kita mengerjakan pekerjaan itu. Cara kerja kita harus disiplin, tahapannya harus seperti ini, nggak boleh dilanggar. Terus kemudian pengaturan waktunya juga harus disiplin, harus seperti ini. Kadang-kadang seperti ini, karena kita mau enaknya, kadang-kadang agak sedikit melanggar tuh. Misalkan, sudah ada peraturan safety yang mengatakan ini nggak boleh dilewati loh. Area ini nggak boleh dilewati. Tapi karena kita mau cepat, kita langgar aja itu. Yeah. Itu salah satu bentuk ketidakdisiplinan. Kita nggak tahu bahaya apa yang akan terjadi kalau kita melanggar itu. Ini dari tadi Mas Hadi menitik beratkan pada kedisiplinan nih viewers. Disiplin di semua aspek dari kegiatan kita, baik itu di dunia profesional maupun di kehidupan pribadi dan sehari-hari kita nih Mas ya. Iya. Gitu. Dan selama perjalanan itu sampai kira-kira sudah berapa tahun nih Mas untuk total di Wika saat ini berkarir? Tahun ini mungkin 21 tahun. 21 tahun, ya. 21 tahun viewers, cukup lama juga. Dan saat ini jabatan terakhir adalah di Direktur Wika Icon. Wika Icon itu bisa diceritakan nggak Mas? Pertama kali Mas Adi diamanahkan untuk memimpin salah satu menjadi direksi di Wika Icon. Ya, jadi ini juga menarik lagi nih. Saya selama 20 tahun itu selalu bergerak di BMBC. Oke. Di mana nggak pernah pindah-pindah Mas? Proyek gedung lah atau jembatan? Selalu di MBC. Selalu di MBC. Selalu di MBC. Di mana saya lebih banyak untuk project management, untuk bagaimana di engineeringnya, bagaimana pengadaannya, bagaimana manajemen konstruksinya. Nah, di Wika Icon ini agak sedikit berbeda karena Wika Icon itu bisnisnya sebenarnya ada 3 isu utamanya. Pertama adalah terkait dengan baja, itu proses fabrikasi, kemudian installation baja, kemudian yang kedua terkait sama PPC, ada produk plastik, tapi ini manufacture ya. Yeah. Dua ini manufacture, plastik, kemudian precast, ini manufacture semua. Dan ketiga kita ada bisnis alat. Yeah. Nah kalau alat sedikit bersinggungan dengan Wika, tapi walaupun saya juga belum pernah mengelola alat untuk secara swakelola. Biasanya saya kelola dalam bentuk subkontraktor. Nah, sehingga perubahan proses bekerja ini yang ada yang saat ini saya alami sangat berbeda nih. Dulu saya selalu mengutamakan engineering untuk menjaga performance dari budget kita. Okay. Tapi kalau di sini tidak. Di sini kita karena prosesnya fabrikasi, karena prosesnya lebih teratur,
itu ada sistem yang akan kita bentuk. Penguatan sistem, bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan lean, bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan efektif, bagaimana sistem itu bisa berjalan apa yang lebih bagus. Nah, ada dua konsep yang berbeda di sini. Tapi yang saya tekankan adalah, saya masuk ke Wika Icon, saya melihat potensi Wika Icon sangat besar. Bagaimana kita punya pabrik baja yang ada di Majalengka itu mempunyai fase produksi yang modern. Atau beras yang kita punya itu standar Eropa. Berbeda dengan fabrikasi-fabrikasi baja yang dimiliki oleh di Indonesia saat ini. Di mana masih pakai sunblasting dan macam-macam. Tapi di sana pakai autoblast. Yang tentunya ramah lingkungan nih. Jadi Wika itu secara global itu sekarang sudah akan masuk ke ESG. Dalam arah ESG. Salah satunya yang kita lakukan di Wika adalah kita punya motor listrik. Nah, motor listrik juga salah satu dulunya menjadi produknya dari Wika Icon. Oke. Namanya gesit itu Mas ya? Betul, namanya gesit. Viewers juga cukup tenar itu gesit dan sudah banyak berseliweran di jalan-jalan raya nih. Di Semarang juga udah banyak itu orang-orang Semarang pakai. Iya. Jadi gesit. Kalau ada yang mau gesit silakan. Dan ini juga ada tumbler nih. Nanti kita bikin giveaway lah buat viewers di sini. Untuk penanya di kolom komentar YouTube yang menarik, kita kasih giveaway, kita kirim langsung ke rumahnya. Gitu. Gimana Mas? Lanjut lagi nih obrolan tentang Wika Icon yang tadi menurut Mas cukup punya potensi besar untuk dikembangkan lagi melalui sektor bajanya, kemudian manufakturnya dan juga terkait ESG-nya. Yang menarik di ESG-nya itu justru ya. Iya. Gimana Mas terkait ESG tersebut? Jadi produksi baja yang kita lakukan itu ramah lingkungan. Oke. Karena kita nggak menggunakan teknologi sunblasting lagi. Sehingga kita itu bisa, kalau bisa dikatakan, menjadi satu-satunya fabrikator baja yang ramah lingkungan di Indonesia saat ini. Selain kapasitas produksi kita, mesin produksi kita, CNC dan yang lain, itu yang luar biasa. Dan satu hal lagi, Wika Icon sejak tahun 2000 kalau nggak salah, itu sudah berhasil mengekspor jembatan ke Filipina. Wah, menarik sekali. Ekspor jembatan satu produk whole produk ke Filipina. Dan yang kita punya kerjasama yang eksklusif dengan perusahaan dari Prancis, di mana mereka bawa teknologinya, kemudian diproduksi di Indonesia untuk kawasan di Asia, termasuk Australia. Nah, kemarin barusan kita sudah ada pesanan dari Australia juga nih. Okay. Namanya kalau boleh dikatakan produk jembatan Unibridge itu. Unibridge. Ya. Jadi jembatan ini menurut saya keunggulannya cepat dipasang. Erection dibandingkan jembatan rangka biasa lebih cepat, lebih ringan, dan untuk pengiriman itu bisa containerized. Oke, containerized berarti secara panjang bentangnya juga menyesuaikan dengan containerized. Jadi kita kalau mengirimkan baja dengan produk itu pakai kontainer bisa itu. Ya. Yang selama ini ngirimnya bulk ya Mas. Selama ini ngirimnya bulk itu. Sehingga kalau kita kirim, misalnya sekarang kita mau kirim ke luar negeri itu, kita harus pakai reguler misalkan. Risiko kerusakan material kalau kita pakai dulu seberapa? Betul. Tapi kalau kita pakai kontainer lebih terjaga. Menarik sekali nih viewers. Ternyata Wika Icon sudah merambah di pasar luar negeri. Tadi disebutkan oleh Mas Adi ada Filipina, sekarang juga ada Australia. Ya kita lihat cukup pesat juga ya dari Wika Icon ini dengan produk-produknya Unibridge tadi yang memang sudah mulai kita bisa lagi berkembang mengembang produk kita. Nah untuk kepemimpinan nih Mas, masalah kepemimpinan sekarang menjabat sebagai Direktur Teknik ya Mas dan juga operasi dari Wika Icon dengan anak-anak baru yang sekarang sudah mulai masuk Gen Z, milenial yang sudah berlalu itu, sekarang ada Gen Z, Alpha. Ini pesan nih ya, ada sebutan juga generasi sandwich. Nah, apa kira-kira pesan-pesan Mas Adi nih untuk tadi yang anak baru yang sudah masuk ke dunia kerja, lulusan-lulusan baru teknik sipil Undip,
Apa kira-kira pesan untuk adik-adik mahasiswa juga yang mau lulus untuk bisa bersaing nih di dunia kerja? Tadi dari sharing Mas Adi terkait pengalaman-pengalaman bekerja dengan Jepang, kedisiplinan, dengan karir yang cukup panjang di salah satu perusahaan ternama di Indonesia, dan juga memiliki satu keinginan untuk memajukan dunia konstruksi di Indonesia dan juga untuk bisa masuk ke pasar internasional. Apa kira-kira pesan untuk adik-adik kita nih, Mas? Jadi begini, kesuksesan itu ada pada diri kita, bukan ada pada teman kita. Jadi semua tergantung kita. Bagaimana kita tadi, yang jelas ada disiplin. Terus yang kedua, kemauan kita untuk mengembangkan diri. Banyak membaca dan apapun itu. Artinya jangan sampai kita cepat merasa puas terhadap apa yang sudah kita punya saat ini. Terus yang ketiga, latihlah untuk selalu berkomunikasi dengan baik. Bagaimana menjalin pola komunikasi dengan teman, kemudian pola komunikasi dengan kata saat ini dosen ya. Karena dengan kita bisa membedakan pola komunikasi itu dan bisa melihat komunikasi yang benar seperti apa, itu yang menurut saya akan sangat membantu dalam kita untuk berkarya ke depan. Tapi yang terpenting tetap adalah ilmu agama. Sebaik apapun kita, kalau kita tidak ada ilmu agama, kita mau jadi apa? Nah, selain kita belajar sipil gitu ya, kita belajar dulu ada Cremona kalau saya, ada Cremona, ada macam. Ilmu agama juga jangan sampai ditinggalkan, karena itu yang jadi pegangan kita untuk berkarir. Jalan hidup sudah ada, tinggal bagaimana kita melewati jalan itu dengan baik. Dengan baik itu tentu saja kita harus punya pegangan. Pegangan itu ada 5 agama tadi. Menurut saya seperti itu. Luar biasa sekali pesan dari Mas Adi tadi untuk adik-adik semua di sini. Itu lengkap, paket lengkap bagaimana kita menyiapkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ya Mas ya. Dan juga bagaimana kita menjalani kehidupan ini untuk mencapai kesuksesan. Tadi pesan-pesan yang sangat berharga dari Mas Adi. Ini sekali lagi nih Mas, untuk closing statement di podcast kita kali ini, apa yang bisa Mas Adi sampaikan sebagai penutup dari acara podcast ini? Silakan. Jadi tetap semangat, fokus, kita yakin kita bisa, dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Mas Adi atas sharing dan juga pencerahannya di siang hari ini, dan juga buat viewers yang memang ingin berkomentar di channel YouTube kita. Tadi yang seperti saya sampaikan sudah ada oleh-oleh nih dari Wika Icon, tumbler yang bagus ini. Cukup kolom komentar diisi, komentar paling menarik, kita akan langsung kirimkan tumbler dari Wika Icon ini ke rumah Mas Mbak yang sudah berkomentar tadi. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Adi, dan kita akan jumpa lagi di IKA Tech Site, Inspiring New Insight di episode-episode selanjutnya yang pasti akan lebih menarik dan lebih fresh lagi. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.